Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali di konten baca buku saya. Kali ini saya akan membacakan lagi, yakni sebuah buku yang berkaitan dengan urgensi as-sunnah. Buku ini yakni buah karya dari Syekh Al-Albani. Ini adalah buku terjemahan, yakni dengan judul Kedudukan Sunnah Rasulullah SAW dalam Islam. Buku ini diterbitkan oleh Kanzul Ilmi Bandung. Ini adalah cetakan pertama 2003 Masehi. Kita akan membaca poin ke-6 bagian kedua dari buku ini dengan judul Urgensi Sunnah untuk Memahami Al-Quran dan Contoh-Contohnya, yakni di halaman 25. Urgensi sunnah untuk memahami Al-Quran dan contoh-contohnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 38, "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan mereka. Merupakan contoh yang tepat untuk menjelaskan pentingnya sunnah untuk memahami Al-Quran. Kata pencuri dalam ayat ini bersifat mutlak, dalam kurung tidak dibatasi, mencakup semua pencuri tanpa terkecuali. Demikian juga kata tangan. Kemudian sunnah qauliyah, dalam kurung sunnah dalam bentuk ucapan, perkataan, menerangkan yang pertama, yaitu pencuri, dengan membatasinya bagi pencuri yang mencuri 1/4 dinar. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la qat'a illa fi rubu'i dinarin faso'idan. Tidak dipotong tangan kecuali bagi pencuri yang mencuri sampai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Juga sebagaimana sunnah yang lain menerangkan maksud tangan dengan perbuatan beliau dan takrirnya sallallahu alaihi wasallam serta perbuatan para sahabatnya, bahwa mereka dahulu memotong tangan pencuri pada batas pergelangan, sebagaimana telah dikenal di kitab-kitab hadis. Demikian pula halnya ketika sunnah qauliyah menerangkan makna tangan yang tercantum dalam ayat tayamum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Usaplah pada wajah-wajah dan tangan-tangan kalian. Al-Maidah ayat 6. Bahwa yang dimaksud tangan di sini adalah telapak tangan. Dalam kurung tidak semua bagian tangan. Didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tayammamu dorbatun lil wajhi wal kaffaini. Tayammum itu adalah dengan mengusap pada wajah dan kedua telapak tangan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari hadis Ammar bin Yasir. Berikut saya bawakan untuk Anda beberapa ayat lain yang tidak mungkin dapat dipahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dari jalan sunnah atau penjelasan dari Rasulullah SAW. Ayat pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-An'am ayat 82. Para sahabat Nabi SAW telah memahami makna firman Allah, zulum, yakni kezoliman secara umum.
yang mencakup segala bentuk kezoliman baik besar walaupun kecil. Oleh karena itu ayat ini menjadi terasa berat oleh mereka sehingga mereka berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak bercampur keimanannya dengan kezaliman?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bukan demikian yang dimaksud, tetapi yang dimaksud zulum atau kezaliman di sini ialah syirik. Tidakkah kalian menyimak perkataan Luqman? Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan selainnya. Ayat kedua, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqosor solatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir." An-Nisa ayat 101. Zohir atau tekstual ayat ini menghendaki bahwa dikerjakannya sholat qasar dalam safar itu dengan syarat adanya perasaan takut. Oleh karena itu, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah kita tetap mengqasar sholat padahal telah aman atau tidak ada lagi perasaan takut?" Maka beliau pun menjawab, "Itu adalah sodakoh. Allah bersodakoh dengannya kepada kalian, maka terimalah sodakohnya." Hadis riwayat Muslim. Ayat ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat alaikumul maitatu waddam." Diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Al-Maidah ayat 3. As-sunnah atau sunnah qauliyah datang menerangkan bahwa bangkai ikan dan belalang adalah bangkai yang halal, sedangkan hati dan limpa termasuk darah yang halal. Nabi SAW bersabda yang artinya, "Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah, yaitu bangkai belalang dan ikan, semua jenis ikan, serta hati dan limpa." Hadis riwayat Baihaqi dan lain-lain secara marfu dan mauquf. Sanad yang mauquf ini derajatnya sahih dan dihukumi marfu karena tidak diucapkan berdasarkan pendapat sahabat semata. Ayat keempat, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah." Surah Al-An'am ayat 145. Kemudian datanglah sunnah mengharamkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam ayat ini, seperti sabda beliau, "Setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku pencakar adalah haram." Dalam bab ini juga hadis-hadis lain melarang dari hal selain itu, seperti misalnya Rasulullah SAW pada waktu perang Khaybar berkata, "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian dari memakan himar atau keledai yang jinak, karena dia itu rijis atau kotor." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat kelima, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik?" Surah Al-A'raf ayat 32. As-Sunnah juga menerangkan bahwa ada zina atau perhiasan yang memang haram. Telah sabit atau tetap dari Nabi SAW bahwasanya beliau pada suatu hari pernah menemui salah seorang sahabatnya yang pada salah satu tangannya ada sutra, sementara di tangan yang lainnya ada emas. Kemudian beliau SAW bersabda, "Kedua hal ini, sutra dan emas, haram bagi kaum pria dari umatku dan halal bagi kaum wanitanya." Hadis riwayat Hakim dan beliau mensohikannya. Hadis-hadis yang senada dan semakna dengan ini banyak dan ma'ruf atau diketahui, baik dalam sahihain, yakni dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau selainnya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain semisal di atas yang dikenal di kalangan ulama hadis dan fikih.
Dari uraian di atas menjadi jelaslah bagi kita akan pentingnya sunnah dalam syariat Islam. Apabila kita cermati kembali contoh-contoh yang telah lalu, terlebih-lebih contoh-contoh yang tidak disebutkan di sini, tentunya kita akan yakin bahwa tidak ada jalan untuk memahami Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang benar kecuali mesti dibarengi dengan as-sunnah. Kita lihat pada contoh yang pertama. Para sahabat telah memahami kata zulum yang tersebut dalam ayat menurut zohirnya atau tekstualnya saja. Padahal mereka adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang paling utama dari umat ini, yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan yang paling tidak berbuat takalluf atau membebani secara berlebihan. Namun kendati pun demikian, mereka telah salah dalam memahami kata tersebut. Kalau sekiranya Nabi SAW tidak meluruskan kesalahan mereka dan tidak membimbing mereka kepada pengertian yang benar bahwa zulum dalam ayat tersebut maknanya adalah syirik, tentulah kita juga akan mengikuti kesalahan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah melindungi kita dari yang demikian dengan keutamaan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada contoh yang kedua, kalaulah tidak ada hadis tersebut, minimalnya kita akan ragu dalam mengqashar salat ketika safar pada waktu aman. Tentunya jika kita memang berpendapat pada pensyaratan takut seperti zahir ayat, sebagaimana yang timbul di benak sebagian sahabat. Jika saja mereka tidak melihat Rasulullah SAW mengqashar, akan tetapi mereka melihat beliau mengqashar, maka mereka pun mengqashar bersamanya padahal dalam keadaan aman. Dalam contoh yang ketiga, kalau tidak ada hadis, tentunya kita juga akan mengharamkan makanan-makanan yang baik yang dihalalkan bagi kita, yaitu belalang, ikan, hati, dan limpa. Sedangkan pada contoh yang keempat, sekiranya tidak ada hadis yang sebagiannya telah kami sebutkan, niscaya tidak akan menghalalkan apa yang diharap, niscaya kita akan menghalalkan apa yang diharamkan Allah atas kita melalui lisan Nabi SAW, seperti binatang buas dan burung yang mempunyai kuku pencakar. Demikian pula dalam contoh yang kelima, kalaulah tidak ada hadis tentunya kita akan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya SAW berupa emas dan sutra bagi kaum pria. Oleh karena itu, berkatalah sebagian salaf, as-sunnah itu menghukumi atau menjelaskan Alkitab, yakni menyampaikan kepada pemahaman Alkitab. Demikianlah, semoga bermanfaat.